Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali pada KBM Daring. Bapak berharap kalian tetap semangat, tetap di rumah, tetap jaga diri, jaga kesehatan, dan semoga kalian dalam keadaan sehat. Kali ini Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum materi dimulai, alangkah baiknya kita semua membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, langsung saja. Kali ini kita semua akan belajar mengenai materi iklan sarana komunikasi. Yang pertama yaitu menentukan unsur-unsur iklan, slogan, dan poster. Nah, langsung saja pengertian iklan. Iklan secara bahasa pariwara atau promosi atau pengenalan produk, informasi barang atau jasa. Sedangkan iklan adalah kegiatan pemberitahuan atau menginformasikan suatu hal, barang atau jasa melalui media massa baik online maupun offline. Media yang digunakan antara lain yaitu televisi, radio, koran, majalah, internet, HP, poster, pamflet, spanduk, dan sebagainya. Pengertian iklan juga sering dikatakan sebagai sarana untuk menawarkan barang atau suatu jasa kepada halayak ramai. Selanjutnya, iklan tidak hanya merupakan bagian dari industri berskala besar. Dewasa ini, iklan merupakan sarana yang banyak digunakan untuk kepentingan seperti di bawah ini. Yang pertama yaitu bagi perusahaan bisnis komersial, yaitu untuk menjual barang dan jasa. Kemudian bagi dunia perkantoran digunakan untuk mendapatkan karyawan. Selanjutnya itu bagi pemerintah digunakan untuk menyebarkan informasi dan memberitahukan layanan kepada masyarakat. Bagi orang perorangan digunakan untuk menjual dan membeli barang-barang pribadi. Yang selanjutnya itu pengertian tentang slogan. Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang umumnya menarik, mencolok, dan mudah diingat. Slogan sering pula disebut dengan moto atau semboyan. Slogan lebih mengutamakan kepadatan makna dan kehematan kata-kata. Contohnya seperti ini. Yang pertama yaitu berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Nah, slogan ini tentang perlunya mengutamakan kesetaraan antara sesama. Selanjutnya yaitu bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, slogan ini termasuk tentang perlunya persatuan dan kesatuan. Jadi slogan merupakan sebuah kata-kata untuk seseorang untuk motivasi. Selanjutnya itu poster, pengertian tentang poster. Poster adalah pelakat atau kata-kata dan gambar yang dipajang di tempat-tempat umum. Poster hampir sama dengan iklan, yakni pemberitahuan suatu ide, hal baru, atau hal penting kepada halayak. Poster umumnya bersifat mengajak masyarakat. Biasanya ini poster ada di sekolah, di kantor, atau di tempat-tempat umum. Misalkan ada lomba-lomba atau 17-an atau ada lomba apa, itu biasanya menggunakan poster untuk sarana pemberitahuan atau sarana informasi. Beberapa jenis poster berdasarkan isinya yaitu yang pertama poster niaga. Nah, poster ini isinya informasi mengenai produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Nah, contohnya iklan sabun atau iklan sampo yang ada di televisi. Nah, yang kedua yaitu poster kegiatan, informasi pemberitahuan mengenai suatu acara atau event. Yang selanjutnya yaitu poster pendidikan, berisi tentang hal yang bertema pendidikan seperti ajakan untuk giat belajar. Yang selanjutnya itu poster layanan masyarakat, sosialisasi tentang program baru yang dibuat oleh pemerintah. Nah, ini termasuk jenis poster. Selanjutnya yaitu unsur-unsur iklan.
slogan, dan poster. Nah, unsur yang pertama, iklan merupakan teks persuasif yang memadukan unsur gambar dengan kata-kata, unsur gerak, dan suara. Nah, ini biasanya iklan di televisi, di radio, di koran, itu biasanya ada. Kalau di televisi itu biasanya gambar, gerak, dan suara. Kalau di koran biasanya lebih ke kata-kata dan gambar. Selanjutnya itu slogan, merupakan teks persuasif yang mengutamakan unsur kata-kata. Seperti Bapak yang contohkan tadi. Yang selanjutnya itu poster, merupakan teks persuasif yang mengutamakan kekuatan gambar dan kata-kata dipajang di tempat umum. Nah, bersifatnya pemberitahuan untuk ada acara event atau di manapun. Selanjutnya itu fungsi dan tujuan. Nah, tujuan iklan, slogan, dan poster sama saja, yaitu untuk membujuk khalayak berbuat sesuatu atau membeli. Menurutinya, iklan tidak hanya bertujuan untuk menawarkan produk, tetapi juga turut berpengaruh dalam membentuk gaya hidup, kebiasaan, selera, dan jati diri seorang dan masyarakat. Nah, ini itu beberapa fungsi. Ada beberapa fungsi iklan. Di antaranya yaitu yang pertama, fungsi informasional. Iklan memberitahukan kepada konsumen tentang karakteristik suatu produk, juga berbagai manfaat yang mereka peroleh. Yang kedua yaitu fungsi transformasional. Iklan berusaha untuk mengubah sikap-sikap yang dimiliki oleh konsumen terhadap pola-pola belanja, gaya hidup, teknik-teknik mencapai sukses. Nah, ini termasuk fungsi sebuah iklan. Ada dua, yaitu fungsi informasional dan fungsi transformasional. Selanjutnya itu menyimpulkan pesan dan informasi dalam iklan. Yang pertama yaitu unsur pembentukan iklan. Adapun maksud iklan itu dapat dipahami secara lebih lengkap berdasarkan unsur-unsur pembentuknya yang meliputi pesan, media, penerima, efek, dan umpan balik. Nah, yang pertama yaitu sumber. Sumber merupakan pemasangan iklan yang berinisiatif dan penyandang dana dari pemasangan iklan tersebut. Nah, yang selanjutnya pesan. Pesan adalah segala sesuatu yang memberikan pengertian kepada penerima. Sedangkan media merupakan sarana yang digunakan seperti media cetak, media elektronik, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu penerima. Penerima merupakan individu maupun kelompok masyarakat yang menjadi objek atau sasaran iklan. Yang selanjutnya efek. Efek merupakan dampak atau perubahan yang muncul pada diri penerima, baik dalam aspek pola pikir, sikap, perilaku, pola hidup, dan kebiasaan. Yang selanjutnya itu yang terakhir, umpan balik. Umpan balik merupakan tanggapan, respon, atau reaksi yang diharapkan dari penerima pesan. Nah, ini semua merupakan unsur-unsur pembentuk iklan. Yang selanjutnya yaitu yang kedua, penyimpulan maksud suatu iklan. Pola penyajian dan isi iklan sangatlah beragam. Berdasarkan isinya, iklan dibagi menjadi 3, yaitu iklan pemberitahuan, iklan layanan masyarakat, dan iklan penawaran. Sedangkan berdasarkan tujuan, iklan dibagi menjadi 2, yaitu iklan strategis dan iklan taktis. Nah, iklan strategis digunakan untuk membangun merek atau citra positif suatu perusahaan. Sedangkan iklan taktis digunakan untuk mendorong konsumen agar segera melakukan respon dengan merek tertentu. Yang selanjutnya itu cara menyimpulkan iklan, slogan, dan poster. Nah, ini merupakan cara-cara untuk menyimpulkan suatu iklan, slogan, dan poster. Yang pertama, membaca teks iklan, slogan, dan poster tersebut. Dibaca suatu iklan atau slogan atau poster biasanya dibaca dulu atau didengarkan. Kemudian menemukan maksud dalam teks iklan, slogan, dan poster tersebut. Kemudian setelah menemukan maksud dalam teks iklan,
slogan, dan poster. Kemudian menulis kesimpulan isi teks iklan, slogan, dan poster tersebut. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, menceritakan kembali teks iklan. Nah, tadi menyimpulkan, kemudian yang selanjutnya yaitu menceritakan kembali. Menceritakan kembali itu yang pertama caranya yaitu tentukan judul iklan tersebut. Terus yang kedua selanjutnya tuliskan nama produk. Terus yang selanjutnya itu tuliskan keunggulan produk yang diiklankan. Dirangkum dulu, ditulis. Kemudian selanjutnya jelaskan produk tersebut, misalnya deskripsi produk yang diiklankan seperti spesifikasi, cara mendapatkan produk yang diiklankan, alamat dan nomor telepon yang dapat dihubungi. Yang selanjutnya itu gunakan bahasa yang menarik dan persuasif atau membujuk. Nah, ini merupakan cara untuk menceritakan kembali teks iklan. Yang selanjutnya yaitu C, menelaah pola struktur dan kaidah kebahasaan iklan. Yang pertama, pola-pola penyajian iklan. Bentuk-bentuk pola penyajian iklan. Bentuk-bentuk yaitu pertama itu A, iklan media cetak. Yang pertama, iklan baris adalah iklan yang pemasangannya berupa baris-baris. Teks yang disajikan sangatlah terbatas. Tidak ada gambar ataupun ilustrasi-ilustrasi dalam iklan ini. Penulisannya banyak yang disingkat. Kemudian iklan kolom. Nah, iklan kolom biasanya iklan yang pemasangannya dalam media kolom-kolom. Di samping menggunakan teks, iklan ini sering menyertakan gambar dan berbagai ilustrasi menarik lainnya. Yang selanjutnya itu iklan display. Adalah iklan yang memiliki ukuran lebih besar dibandingkan iklan kolom. Iklan display hanya berisi kata-kata dan gambar ataupun media-media grafis lainnya. Yang B yaitu iklan elektronik. Iklan yang penyebarannya melalui media elektronik. Seperti iklan radio, iklan televisi, iklan film. Nah, iklan radio yaitu iklan yang menggunakan efek suara, baik itu berupa tuturan, musik maupun bunyi-bunyi. Sedangkan iklan televisi yaitu menggunakan atau mengandung unsur-unsur suara, gambar, dan gerak. Nah, mesti kalian semua pernah melihat iklan di televisi. Yang selanjutnya itu iklan film. Nah, iklan film ini biasanya tersaji dalam judul film, produk sinema. Iklan film biasanya muncul sebelum film utama diputar. Yang selanjutnya itu yang kedua, struktur teks iklan. Iklan memiliki struktur sebagai berikut. Yang pertama, mengenakan produk. Bagian ini dapat pula disebut sebagai judul teks. Selanjutnya itu B, pernyataan persuasif. Berisi pernyataan yang mendorong pembaca atau pendengar berbuat sesuatu. Bagian ini biasanya berupa pernyataan tentang kelebihan produk yang ditawarkan. Nah, yang ketiga yaitu kaidah-kaidah kebahasaan teks iklan. Kaidah kebahasaan teks iklan dalam bermanfaat supaya iklan terlihat lebih menarik dan berkesan di hati konsumen. Nah, yang pertama itu kaidahnya pernyataan-pernyataan yang bersifat imperatif, yaitu ajakan, permintaan, dorongan, atau larangan. Yang kedua, menggunakan bahasa sederhana, yaitu bahasa yang mudah diingat, mudah dimengerti, dan mudah dipahami supaya orang ketika melihat atau mendengarkan iklan tahu apa yang sedang diiklankan, apa yang ada maksud dalam iklan tersebut. Selanjutnya itu menggunakan kata-kata dan huruf yang efisien. Terima kasih. Sebagai tugas akhir, ini nanti anak-anakku semuanya wajib mengerjakan soal pada Google Form yang linknya ada di bawah video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.